Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilal Samawa yang sama-sama mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di kota Kufah, tepatnya di daratan Irak, sebuah daerah yang penuh dengan pengetahuan dan ahli hikmah, berkilau bagaikan mutiara di tengah gurun Sahara yang terbentang luas. Di sanalah kediaman seorang ulama yang sudah lanjut usia, yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Dialah Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Beliau bukan hanya menjadi pencerah dan penasehat bagi para penduduk setempat dengan ilmu dan hikmah yang bijaksana, akan tetapi ia juga dikenal sebagai perawi hadis yang terpercaya, sehingga namanya dinobatkan sebagai salah satu syekh yang terkenal dan terkemuka di negeri itu. Meskipun penghormatan ditujukan padanya, akan tetapi tidak sebanding dengan keadaan fisiknya yang sudah tua rentah ketika itu. Di usianya yang sudah lanjut, yang telah menguras tenaganya, menjadikan hanya terpaku di antara dinding rumahnya, bagaikan terasing dari dunia luar yang penuh dengan warna kehidupan dan segala hiruk pikuknya dunia. Di dalam kesendirian dan keheningan malam, tiba-tiba hatinya merasakan ada dorongan yang tak terduga, sebuah pemikiran yang akan mengubah suasana dan keadaan, serta menggoyahkan tradisi, yaitu keinginannya untuk menikahi gadis perawan yang ada di sana. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita menyimak video ini sampai akhir, agar kita bisa memahami kisahnya, agar tidak tersesat. Di suatu malam yang dingin menyengat, Syekh sedang duduk di dekat jendela rumahnya. Ia memandangi bulan yang bersinar dengan tatapan yang dalam. Saat itu ia dihampiri oleh salah satu anaknya yang bernama Ali. Dengan suara yang penuh adab dan kelembutan, Ali bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah masih terjaga hingga larut malam seperti ini?" Syekh Muhammad menolehkan wajahnya kepada Ali. Dalam kedalaman mata itu, Ali merasakan ada ribuan kata yang tak bisa diungkapkan. Suaranya bergetar saat mencari kalimat yang pantas untuk diucapkan. "Wahai Ali anakku, ayahmu ini menginginkan sebuah kehangatan, nak. Kehangatan yang mungkin bisa membersamaiku di hari-hari tuaku ini." Setelah itu, Ali duduk di dekat ayahnya dan berusaha memahami setiap kata yang diucapkan oleh ayahnya itu. Ali pun dengan tenang bertanya, "Apakah ayah merasakan kesepian?" Syekh Muhammad pun mengangguk. Ayahnya pun berkata, "Bukan hanya kesepian anakku, akan tetapi aku juga menginginkan sebuah kebersamaan lagi. Sebuah kebersamaan yang membuatku merasa kembali hidup dalam sisa waktu yang Allah berikan untukku." Kemudian saat itu pula Ali mengurutkan keningnya dan mencoba memahami setiap makna di balik penuturan ayahnya itu. Apakah ayah ingin menikah lagi? Ali bertanya dengan suara yang hampir tidak percaya. "Ya," jawab sang ayah dengan tegas, namun masih penuh dengan kerendahan hati. Kata Syekh Muhammad, "Aku ingin menikah lagi malam ini." Ali pun menghela nafas yang panjang, lalu bertanya, "Ayah, apakah ada seorang gadis yang telah menjadi pilihan ayah? Dan apakah hal ini adalah suatu keputusan yang ayah sudah pertimbangkan dengan baik?" Maka Syekh Muhammad menatap Ali dengan tatapan yang serius dan mengatakan, "Ada, wahai anakku. Ada seorang gadis dari kabilah kita, seorang gadis yang soleha dan baik akhlaknya. Dan ini adalah suatu keputusan yang telah kupikirkan." Maka keesokan harinya, keluarga Syekh Muhammad berkumpul dan bermusyawarah, mendiskusikan keputusan yang tiba-tiba ini. Dan salah satu anak perempuan dari Syekh Muhammad, yaitu Fatimah, mengatakan,
Wahai ayahku, apakah hal ini sudah benar-benar yang ayah inginkan? Bukankah kita juga diharuskan untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan gadis itu? Tanya Fatimah. Syekh Muhammad memandangi anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Anakku, kita akan menjalankannya dengan cara yang hikmah dan yang sesuai dengan syariat agama. Kita tidak akan memaksa dan kita akan selalu mempertimbangkan semua pihak. Di malam harinya, dengan restu dan doa dari semua pihak anggota keluarga, Syekh Muhammad menyatukan hatinya dengan hati gadis pilihannya dalam ikatan suci di sebuah pernikahan. Ritual dan doa yang dipanjatkan dan terus mendampingi mereka, menciptakan suasana dan keadaan yang sakral dengan penuh haru. Setelah akad, pasangan itu pun mandi serta memakai wangi-wangian dan mengenakan gaun yang baru. Di sebuah kamar yang sudah dihiasi pelaminan yang sangat indah, Syekh Muhammad beserta dengan istrinya yang bernama Faridah duduk berdua berdampingan. Wahai istriku Faridah, bisik Syekh Muhammad dengan tutur kata yang lembut. Malam ini adalah malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ikatan yang suci lagi penuh berkah. Aku mengharapkan kita bisa saling melengkapi dan mendampingi dengan penuh rasa kasih sayang. Faridah pun mengangguk dan merasa terharu dan masih gugup. Dengan suara yang masih gugup, Faridah menjawab bahwa saya sangat beruntung Syekh, dan saya akan berusaha menjadi seorang istri yang baik yang akan selalu mendampingi Syekh baik dalam suka maupun dalam duka. Malam-malam pun berlalu dengan penuh cinta dan keindahan. Akan tetapi di tengah kehangatan itu, ada sesuatu yang tak disangka pun terjadi. Tiba-tiba Faridah merasakan bahwa ada yang aneh dari suaminya, Syekh Muhammad. Ia melihat wajah Syekh itu begitu pucat serta nafasnya pun berat. Kata Faridah, "Syekh, apakah Syekh baik-baik saja?" Tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Seketika itu pun Syekh Muhammad mencoba untuk tersenyum, meskipun ia merasakan ada sesuatu yang sangat berat di dadanya. Kata Syekh, "Aku tidak yakin. Akan tetapi biarkanlah aku untuk beristirahat dulu barang sejenak." Waktu demi waktu pun berlalu, sedangkan kondisi Syekh Muhammad semakin memburuk. Faridah pun menjadi sangat panik dan segera berteriak memanggil anak-anak Syekh Muhammad. Keadaan menjadi sangat mendesak dan penuh dengan rasa kecemasan. Mereka pun mencoba dan berharap yang terbaik untuk Syekh Muhammad dalam kepedihan yang mendalam dan ketakutan yang menguasai. Ya Allah, lindungilah ayah kami, serta berikanlah kesembuhan dan kekuatan padanya. Itulah doa Ali dengan berlinangan air mata. Namun takdir berkata lain. Allah mempunyai rencana yang lebih indah, sebuah kepergian yang harus mereka terima dengan lapang dada dan ikhlas. Dengan duka di malam itu, bersama dengan istrinya yang berada di sampingnya, Syekh Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya untuk meninggalkan dunia yang fana ini dan menuju pada tempat keabadian. Dan semuanya meneteskan air mata, diiringi doa dan zikir munajat untuk kepergian sang ulama besar di negeri itu. Hati mereka penuh dengan kesedihan dengan derayan air mata. Akan tetapi dengan rasa syukur atas segala hikmah dan kebaikan ilmu agama yang beliau ajarkan di masa-masa hidupnya. Bisik Faridah dalam hatinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan kembali padanya. Faridah ikhlas menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, meskipun masih dalam duka dan kesedihan yang mendalam.
Kehilangan Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bukan hanya duka kehilangan dan kesedihan bagi keluarganya, akan tetapi juga bagi seluruh masyarakat di kota Kufah yang sudah menerima cahaya hikmah dari ilmu yang beliau sampaikan. Namun masih dalam duka dan kesedihan ini, ada sebuah cahaya yang menerangi sudut rahasia yang tersimpan di dalam gelapnya malam. Seorang istri Syekh Muhammad yang kini telah ditinggalkan, sebuah perasaan yang baru yang ia rasakan sebelumnya. Dalam keheningan malam itu, ia memohonkan petunjuk dan kekuatan, serta ketabahan untuk melewati hari-hari dalam hidup dengan hikmah dan kebaikan. Syekh telah pergi, akan tetapi aku merasakan ada kehadiran yang lain dalam diriku, gumam Faridah pada anak perempuan Syekh Muhammad, yaitu Fatimah, yang kini menjadi sahabat dan teman terdekatnya. Seketika itu Fatimah memeluk Faridah dengan lembut dan penuh kasih sayang. Apakah itu yang tengah engkau rasakan, Faridah? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hikmah dan petunjuk serta kebaikan pada kita semua. Bulan-bulan pun terlewati dan terlihat ada perubahan pada Faridah. Sebuah kehidupan yang baru mulai tumbuh berkembang dalam rahimnya. Engkau akan memiliki seorang anak, wahai Faridah, dan anak ini adalah tanda cinta dan keajaiban, ujar tabib dengan senyuman yang penuh berkah. Hati Faridah penuh dengan rasa syukur dan haru karena telah merasakan kehadiran yang membuatnya merasa tidak sendirian lagi. Keluarga Syekh Muhammad juga menyambut berita ini dengan perasaan yang penuh kebahagiaan, karena merasakan bahwa sebagian dari ayahnya Syekh Muhammad masih akan hidup dalam diri seorang anak yang akan dilahirkannya. Ayah telah meninggalkan kita, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kita sebuah keajaiban, kata Ali yang mencoba memberikan semangat pada Faridah dan seluruh keluarganya. Kata Ali, kita harus merawat dan mendidiknya dengan baik dan penuh kasih sayang, serta ilmu agama yang pernah ayah berikan kepada kita. Saat itu pun Faridah merasa terhibur dan semangat lagi karena telah diberikan kekuatan serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat. Setiap waktu pun berlalu dan tibalah saatnya Faridah melahirkan seorang bayi laki-laki yang gagah dan tampan serta sehat. Mata bayi itu seakan bersinar membawa pesan dari cahaya dari Syekh Muhammad. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur, kita sambut seorang anak dari Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani, ujar Ali mengumumkan nama bayi dan kebahagiaan keluarga kepada semua yang hadir. Rasa haru, kebahagiaan, doa dan air mata menyambut kehadiran bayi Muhammad. Ia menjadi sebuah lambang harapan, kasih sayang, cinta dan kebahagiaan, serta hikmah dari sang ulama besar Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Semoga dengan kisah ini bisa memberikan kita pelajaran yang baik dan menjadikan kita semakin ikhlas dalam setiap amal dan ibadah. Dan sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengekalkan hidayah pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.